Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan apa kabar teman-teman semua? Kami mahasiswa dari program studi D4 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah biostatistik dengan dosen pengampu Ibu Pipi Silawati, SST, SKM, MKM. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 4 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok ini. Inilah video presentasi dari kami. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Ainia Susi Susanti, NPM 205401446285, sebagai moderator pada kelompok ini sekaligus yang akan memaparkan materi tentang uji validitas dan reliabilitas. Kemudian ada Nurmalia NPM 205401446322. Natasha Cindy Adinda NPM 205401446281 dan Rina Kristiani NPM 205401446222. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi uji validitas dan reliabilitas kuesionernya terlebih dahulu. Salah satu masalah dalam suatu penelitian adalah bagaimana data yang diperoleh akurat dan objektif. Hal ini sangat penting dalam penelitian karena kesimpulan penelitian hanya dapat dipercaya jika data yang diperoleh akurat. Data yang dikumpulkan tidak akan berguna apabila alat pengukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak mempunyai validitas dan reliabilitas yang tinggi. Validitas sendiri berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Jadi, valid itu artinya data itu tepat. Alat ukur yang kita gunakan tepat mengukur apa yang mau kita ukur. Misal, apabila seseorang akan mengukur cincin, maka dia harus menggunakan timbangan emas. Di lain pihak, apabila seseorang ingin menimbang berat badan, maka dia harus menggunakan timbangan berat badan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa timbangan berat badan itu valid untuk mengukur berat badan. Akan tetapi, timbangan emas tidak akan valid jika digunakan untuk mengukur berat badan. Nah, sedangkan reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Misalkan, seseorang ingin mengukur jarak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 2 jenis alat ukur. Alat ukur pertama dengan menggunakan meteran yang dibuat dari logam, sedangkan untuk alat ukur kedua dengan menghitung langkah kaki. Pengukuran dengan meteran logam akan mendapatkan hasil yang sama kalau pengukurannya diulang 2 kali atau lebih. Sebaliknya, pengukuran yang dilakukan dengan kaki besar kemungkinan akan didapatkan hasil yang beda kalau pengukurannya diulang 2 kali atau lebih. Nah, dari ilustrasi ini berarti meteran logam lebih reliable dibandingkan langkah kaki untuk mengukur jarak. Biasanya, alat uji validitas dan reliabilitas ini digunakan apabila kita mau menggunakan yang namanya kuesioner dalam pengambilan data. Untuk melihat apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita buat di dalam kuesioner ini valid atau reliable, maka kita harus melakukan yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan apabila kita sudah mempunyai kuesioner. Kuesioner ini sebelum diberikan kepada responden sebenarnya, kita uji dulu kepada responden lain yang mempunyai karakteristik sama dengan responden penelitian kita. Jadi, uji PR dilakukan sebelum memberikan kuesioner kepada responden penelitian yang sebenarnya. Tujuannya, dilakukan uji PR adalah untuk mengetahui apakah butir pertanyaan di dalam kuesioner kita itu valid dan reliable. Untuk cara mengukur validitas sendiri, diantaranya dapat menggunakan rumus korelasi product moment, rumus korelasional poin di serial. Namun, dalam presentasi pengukuran validitas ini,
Kami akan menggunakan alat bantu SPSS untuk dapat menentukan apakah alat ukur yang digunakan dikatakan valid atau tidak. Suatu variabel dikatakan valid bila skor variabel tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya. Teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi person product moment, di mana untuk hasil keputusan uji, bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 atau hipotesis 0 ditolak, yang artinya variabel valid dan bisa dipakai. Bila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka H0 gagal ditolak, yang artinya variabel tidak valid atau tidak bisa dipakai dan harus dibuang. Cara pengukuran reliabilitas pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, repeat measure atau ukur ulang. Pertanyaan ditanyakan pada responden berulang pada waktu yang berbeda, misal sebulan kemudian, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya. Kemudian yang kedua, ada one shot atau diukur sekali saja. Di sini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lainnya. Pada umumnya, pengukuran dilakukan dengan one shot dengan beberapa pertanyaan pengujian reliabilitas, dimulai dengan menguji validitasnya terlebih dahulu. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi untuk uji validitas dan reliabilitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Normalia dengan MPM 20540144632 dari jurusan D4 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Ainia Susanti, yaitu cara memasukkan data kuesioner hasil uji coba terhadap 15 responden pekerja industri yang telah diperoleh ke dalam aplikasi SPSS. Di bagian tampilan SPSS, kita pilih tampilan variable view untuk memasukkan data kuesioner hasil uji coba terhadap 15 responden. Pada kolom pertama, kolom name, kita isi dengan 0. Kita isi dengan 0 yang merupakan kode dari nomor responden. Terus pada kolom type, kita pilih data numerik karena hasil yang didapatkan berupa angka. Sedangkan pada kolom width, kita abaikan saja. Terus pada kolom desimal, otomatis terisi angka 2. Maka kita ubah menjadi 0 karena angka yang kita dapatkan berupa bilangan bulat. Pada kolom label kita isi nomor responden sebagai penjelasan dari kode pada kolom name. Setelah kita isi, kita pindah ke sebelahnya, yaitu pada kolom value, misi, dan kolom, terus alias, measure, dan role kita abaikan saja. Selanjutnya kita beralih pada baris kedua atau angka 2. Pada kolom name kita isi P1 yang merupakan kode dari pertanyaan pertama. Pada kolom type kita pilih data numerik karena hasil yang didapatkan berupa angka. Pada kolom weight kita abaikan saja. Pada kolom desimal otomatis terisi angka 2, maka kita ubah menjadi 0 karena angka yang kita dapatkan berupa bilangan bulat. Pada kolom label kita isi sering terpaksa lembur. Pada kolom value, missing, kolom, like, measure, dan role kita abaikan saja. Pada kolom values, untuk variabel yang berbentuk kode seperti P1, P2, P3, P4, dan P5, maka kita harus memberi keterangan untuk setiap kode yang ada pada kode tersebut. Caranya, pada kolom value, kita klik titik 3 di sebelah kata non. Jendela kerja value labels, pada kolom value diisi angka 1. Lalu pada kolom label diisi dengan tidak pernah. Kemudian diklik add, tulis kembali angka 2 pada kolom value. Kemudian diisi pada kolom label dengan kata jarang. Kemudian klik lagi add, lakukan pada angka 3 sebagai kadang-kadang. Terus kita klik lagi add dan kita tulis lagi value-nya angka 4 sebagai sering. Terus kita add lagi, kita tulis di value-nya terima, kita isi di label lalu. Lalu kita klik lagi add-nya pada kolom missing alien dan seterusnya kita abaikan saja.
measure, dan roll. Lakukan langkah-langkah tersebut hingga P5 atau pertanyaan kelima. Lalu kemudian di bagian P2 ini desimalnya kita beri 0. Lalu kemudian bagian label kita beri dalam hidup. Oke. Ini di bagian value-nya kita tulis untuk jawaban 1 tidak pernah. Oke. Jawaban 2 jarang. 3 kadang-kadang. 4 perlu. 5 sangat perlu. Kita pertanyaan 3, P3. Ini desimalnya 0. Lalu di sini kita tulis mudah marah. Oke. Di bagian value, lalu ini untuk pertanyaannya 1 tidak. Oke. Kemudian 2 jarang. 3 kadang-kadang. Kemudian 4 sering. Yang 5 ya. Kita klik OK. Kemudian untuk pertanyaan 4 kita singkat P4. Ini desimalnya 0. Di sini kita tulis konflik keluarga. Lalu di bagian value, 1-nya tidak, 2-nya jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, 5 ya. Oke, kita klik OK. Lalu untuk pertanyaan 5, P5. Di 0, di sini kita tulis konflik dengan teman. Lalu di bagian value, kita klik ini untuk pertanyaan 1, tidak. 2 jarang. 3 kadang-kadang. 4 sering. 5 ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai memasukkan atau menginput data kita ke variabel. Kemudian kita lihat di data view. Data view-nya seperti ini. Ini untuk nomornya nanti, ini untuk pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Untuk memasukkan data di sini, maka saya sudah menyiapkan datanya di Excel. Nah, ini. Kemudian tinggal copy saja. Kemudian kembali ke SPSS. Lalu klik paste. Nih, dia muncul seperti ini. Oke. Kita sudah selesai memasukkan atau menginput data kita ke variabel view. Setelah ini langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengolahan data. Untuk melakukan pengolahan data, kita klik analyze pada SPSS kita. Kemudian kita ke bagian scale. Di scale ini kita pilih reliability analysis. Kita klik. Dia akan muncul seperti ini tampilannya. Dan untuk semua variabel kita dari P1 sampai P5 ini nanti akan kita pindahkan ke bagian item yang ada di sebelah kanan. Kecuali untuk nomor responden ini tidak perlu kita tambahkan ke bagian item. Kita Ctrl A saja, klik ini, dia akan pindah ke sini. Untuk nomor, kita pindahkan ke kolom yang ada sebelah kiri. Oke, selanjutnya yaitu kita ke bagian model. Di bagian model ini, kita pilih alpha atau bagian alpha. Lalu kemudian di bagian statistik, kita klik, dan di statistik nanti akan muncul seperti ini. Dan kita ke descriptive for.
Di sini kita akan centang item, scale, dan kemudian scale if item deleted. Kita centang. Lalu kemudian kita klik continue. Lalu kita OK. Kita tunggu. Maka nanti hasilnya akan muncul di bagian outputnya. Ini dia, muncul. Kita tunggu. Nah, saya akan menjelaskan di sini mengenai reliability statistik. Di bagian ini, rombak alfanya akan muncul dan end of itemnya di sini akan muncul, yaitu 5. Ini jumlah pertanyaannya 5 akan muncul di sini. Kemudian kita ke bagian mean atau nilai rata-rata. Di sini muncul nilai rata-rata dari jumlah jawaban responden dari P1 sampai P5 ini yang muncul di sini. Kemudian di bagian N. Di bagian N ini yaitu jumlah keseluruhan populasi atau sampel yang kita gunakan. Itu ada 15 responden. Kemudian kita ke bagian item total statistik. Di sini yang perlu kita lihat yaitu di bagian kolom corrected item total correlation. Di sini kita lihat ini 0,963 untuk pertanyaan 1, 0,328 untuk pertanyaan 2, dan sampai ke pertanyaan 5 yaitu 0,963. Berdasarkan tabel item total statistik, maka diperoleh interpretasinya yaitu hasil analisis reliability memperlihatkan dua bagian. Bagian utama menunjukkan hasil statistik deskriptif masing-masing variabel dalam bentuk mean, varian, dan lain-lain. Pada bagian kedua memperlihatkan hasil dari proses validitas dan reliabilitas. Kaidah yang berlaku bahwa pengujian dimulai dengan menguji validitas kuesioner baru dilanjutkan uji reliabilitas. Untuk mengetahui validitas kuesioner dilakukan dengan membandingkan nilai R hasil dengan nilai R tabel. Untuk nilai R hasil kita dapat melihatnya pada kolom corrected item total correlation sebagai berikut ini. Kemudian pada nilai R tabel kita dapat memperolehnya dengan rumus N-2. N adalah jumlah responden, yaitu sebanyak 15 dikurangi 2, diperoleh hasil 13. 13 pada tingkat kemaknaan 5% atau 0,05, maka diperoleh nilai R tabelnya 0,5140. Untuk masing-masing pertanyaan, ada satu pertanyaan yaitu P2 yang memiliki nilai R hasil kurang dari R tabel, yaitu 0,328. Sehingga pertanyaan nomor 2 kita anggap tidak valid. Sedangkan keempat pertanyaan lainnya kita anggap valid. Pada SPSS, kita dapat melakukan pengeluaran pertanyaan yang tidak valid dengan cara mengklik Analyze, lalu Scale, kemudian Reliability Analyze. Kita pilih pertanyaan yang tidak valid, kita keluarkan dengan mengklik panah ke kiri, sehingga pada item tersisa 4 pertanyaan yang kita anggap valid tadi. Kemudian kita klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Setelah terlihat bahwa dari keempat pertanyaan ini memiliki nilai R hasil lebih besar daripada R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa keempat pertanyaan tersebut adalah valid. Setelah pertanyaan kita anggap valid semua, maka dapat dilakukan uji reliabilitas. Caranya dengan membandingkan nilai R hasil dengan nilai R tabel. Dalam uji reliabilitas, sebagai nilai R hasil adalah nilai alpha, 0,993. Kita bandingkan dengan nilai R tabel yang 0,514. Jika dilihat, maka nilai R hasil pada uji reliabilitas ini lebih besar daripada R tabel, sebesar 0,993. Maka dapat disimpulkan pada keempat pertanyaan di atas bahwa dinyatakan reliable karena nilai R hasil lebih besar daripada R tabel. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.